Desa Guang terkenal sebagai tempat berkumpulnya seniman ukir. Banyak seni ukir khas Bali yang terbuat dari desa ini. Kids, jika sedang berlibur ke Bali, jangan lupa mampir ke Desa Guang. Desa ini memiliki banyak tempat dan kebiasaan yang memiliki nilai sejarah dan budaya yang tinggi. Kira-kira ada tempat apa saja ya? Yuk kita cari tahu. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Maskot patung Garuda Wisnu. Desa Guang terletak di Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Bali. Desa ini memiliki luas wilayah 343 hektar. Maskot khas Desa Guang merupakan patung Garuda Wisnu yang terdapat di tengah-tengah desa. Patung ini juga menjadi lambang bahwa di desa ini hidup para seniman ukir yang hebat. Berprofesi sebagai seniman dan petani. Desa Guang terkenal sebagai tempat berkumpulnya seniman ukir. Banyak seni ukir khas Bali yang terbuat dari desa ini. Dari anak-anak hingga orang dewasa, laki-laki maupun perempuan, biasanya menjadi pengrajin ukiran di desa ini. Di Desa Guang juga pernah berdiri sebuah sekolah seni ukir yang saat ini sudah pindah ke Desa Batu Bulan dan lokasinya berfungsi sebagai pasar seni Guang. Selain menjadi seniman ukir, masyarakat di desa ini juga masih banyak yang menjadi petani. Jika kita hitung, sekitar 50% bekerja di area seni ukir dan 50% lagi bekerja di area pertanian. Destinasi wisata. Ada beberapa tempat yang dapat kita kunjungi di Desa Guang, terutama bagi kita yang tertarik dengan nilai sejarahnya. Di desa ini terdapat Pura Lumbung yang dibuat oleh Kebo Iwa, Pura Kahyangan, 3 yang erat dengan nilai terbentuknya desa ini, dan beberapa pura lainnya. Selain itu, terdapat ada pasar seni Guang untuk menemukan berbagai kerajinan khas. Tentu saja, ukiran dan lukisan-lukisan juga dapat kita temukan di sini. Saat ini Desa Guang juga sedang mengembangkan pariwisata alamnya yang bernama Hidden Canyon. Nah, itulah beberapa fakta menarik Desa Guang berdasarkan beberapa sumber. Sekarang kita cari tahu 5 tempat wisata di Bali yuk. Hai Kids, Great Kids punya beberapa rekomendasi lokasi wisata yang ada di Bali. Penasaran di mana saja? Yuk langsung kita mulai. Tunggu dulu, sebelum kita lanjut videonya, klik tombol subscribe dulu ya. Di scroll, klik. Terima kasih. Oke, lanjut. Bermain bersama kupu-kupu. Untuk kids yang ingin datang ke Bali dengan keluarga, bisa datang ke Taman Kupu-Kupu. Ada 2 taman kupu-kupu. Yang pertama adalah Bali Butterfly Park di Banjar Sandah, Lebah, Tabanan yang sudah dibuka sejak 17 Desember 1996. Suasana dalam lingkungan ini terasa sejuk karena di dalam lingkungan ini masih banyak pohon yang rindang. Kamu akan melihat banyaknya kupu-kupu yang indah dengan berbagai jenis yang berterbangan. Sehingga kamu akan merasa seperti di dalam dunia kupu-kupu karena semua kupu-kupu akan berterbangan. Selain itu juga ada Kemenu Butterfly Park yang lokasinya ada di Desa Kemenu, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Lokasi ini tidak jauh dari lokasi wisata Ubud. Kalau kamu perhatikan, tempat ini seperti rumah bagi kupu-kupu di Pulau Bali. Karena tempatnya ditata dengan baik seperti taman dengan area yang luas dan ditanami beragam jenis tanaman bunga dan pepohonan seperti di Bali Butterfly Park. Melihat lumba-lumba. Lovina atau sering juga disebut Pantai Lovina ini merupakan salah satu kawasan wisata laut yang terdapat di bagian utara Pulau Bali. Pantai ini termasuk lokasi yang masih sangat alami, maka membuat banyak orang untuk datang berkunjung. Pantai ini semakin diminati karena kamu bisa melihat lumba-lumba yang memang hidup bebas bermunculan dan menyapa pengunjung yang datang. Pantai ini berada di Desa Kalibukbuk, Kecamatan Buleleng, Bali. Karena lokasinya di Desa Kalibukbuk, maka lokasi ini terkadang disebut sebagai kawasan wisata Kalibukbuk.
Untuk sampai ke lokasi ini, kamu akan diminta untuk naik ke atas kapal tradisional yang akan membawa kamu ke tengah-tengah laut dan melihat lumba-lumba yang bermunculan secara langsung. Tapi kids, karena lumba-lumba ini hidup secara bebas dan tidak hidup di penangkaran, maka untuk kamu yang ingin melihat lumba-lumba ini, kamu harus bisa datang pagi-pagi loh, sekitar pukul 6 sampai 8 pagi. Karena pada jam seginilah lumba-lumba akan bermunculan. Menonton tari Bali. Bali tidak hanya terkenal karena pantainya saja, tetapi juga dengan tarian tradisional Bali yang terkenal. Kamu yang ingin menikmati sore dengan santai dengan menonton tarian tradisional yang ada, kamu bisa datang ke lokasi pertunjukan yang ada di Puri Agung Ubud, Bulerung Stage. Umumnya tarian yang ditampilkan adalah tari legong dan tari barong. Tarian legong ini adalah tarian klasik Bali yang memiliki hubungan erat dengan alat musik pengiringnya, yaitu gamelan Semar Pagulingan. Tari barong adalah salah satu tarian tradisional Bali yang menggunakan kostum dan topeng mirip makhluk-makhluk yang dipercaya oleh masyarakat Bali. Untuk melihat penampilan tarian kecak, kamu bisa datang ke Pura Uluwatu atau Garuda Wisnu Kencana dan juga Tanah Lot. Karena ada beberapa sanggar tari yang secara rutin menampilkan tarian-tarian tradisional Bali kepada turis-turis yang datang. Dan bisa datang pada saat malam hari sekitar pukul 7 malam. Menonton pertunjukan teater. Untuk kamu yang suka menonton pertunjukan teater, kamu bisa datang ke Gianyar, tepatnya di Bali Safari Marine Park. Kamu akan menonton Bali Agung Show yang memadukan penampilan hewan dan manusia. Tempat ini masih dikelola oleh tempat yang sama dengan Taman Safari yang ada di Cisarua, Bogor. Jadi, kamu akan melihat pertunjukan teater yang masih ada hubungannya dengan hewan-hewan. Namun, walaupun masih ada hubungannya, ada beberapa penampilan yang berbeda juga kids. Selain di Bali Safari Marine, kamu juga bisa datang ke Deaf Dance Show yang ada di Nusa Dua, tepatnya di Bali Nusa Dua Theater. Di sini kamu akan melihat kolaborasi aneka seni tari dari berbagai daerah di Indonesia. Karena tempat ini memang untuk menunjukkan kekayaan dari kepulauan besar di Indonesia melalui Deaf Dance Show. Oh ya kids, tempat ini berasal dari bahasa Sanskerta, Deva dan Dana, yang artinya adalah anugerah Tuhan, karena bertujuan untuk menunjukkan kekayaan dari Indonesia kepada masyarakat luas. Berenang di kolam renang air hangat. Di daerah tertentu dan di waktu tertentu, beberapa daerah di Bali akan terasa sangat dingin. Jadi, jika kids ingin berenang, kamu bisa datang ke kolam air hangat yang tidak akan membuat kamu kedinginan saat sedang asik berenang. Banyak resort di Bali yang ternyata juga memiliki kolam renang dengan air hangat, yang juga aman untuk anak-anak. Salah satunya adalah Padma Resort Ubud. Kolam renang ini pada pagi hari dan siang hari, airnya akan sejuk, dan untuk sore dan malam hari, airnya akan hangat dan nyaman untuk anak-anak. Selain itu juga ada Infinity Pool, kolam renang ini panjang loh kids. Selain itu, kamu juga bisa datang ke Toya Bungka. Toya Bungka ini merupakan salah satu lokasi mandi air hangat yang alami. Lokasinya ada di kaki Gunung Batur atau berada di sebelah barat Danau Batur. Toya memiliki pesona sendiri untuk menjadi salah satu pemandian air panas dan juga lokasi wisata alam. Untuk kamu yang ingin datang ke lokasi ini, Toya Bungka ada di Desa Pakraman Batur, Kintamani, Provinsi Bali. Nah, itu dia lokasi wisata yang bisa kamu kunjungi di Bali tanpa ada batasan usia berdasarkan penelusuran Great Kids. Bagaimana kids? Apakah kamu tertarik untuk berkunjung? Atau kamu punya lokasi yang juga bagus untuk dikunjungi? Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!